Baritokuala merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan Selatan diapit oleh dua sungai besar, yaitu Sungai Barito dan Sungai Kapuas, yang berfungsi sebagai urat nadi perekonomian daerah ini dan menjadikan sebagian besar penduduk sangat tergantung dengan sungai. Kabupaten Baritokuala beribu kota Marabang terletak paling barat Provinsi Kalimantan Selatan, sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Hulu Sungai Utara, dan Kabupaten Tapin sebelah selatan Laut Jawa, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Banjar dan Kota Banjarmasin, sedangkan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah. Kabupaten Baritokuala memiliki luas wilayah 2.996,96 km persegi atau 7,99% dari wilayah Kalimantan Selatan. Sebagian besar daerahnya merupakan dataran rendah berawa yang menjadikan tanah di daerah ini subur untuk pertanian. Kabupaten Baritokuala atau biasa disingkat Batola secara geografis cukup dekat dengan kota Banjarmasin, sehingga pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memasukkan Batola dalam pengembangan metropolitan Banjar Bakula. Terdiri dari 17 kecamatan, 195 desa, dan 6 kelurahan. Kabupaten Baritokuala memiliki jumlah penduduk 373.021 orang per 29 Desember tahun 2022, yang mayoritas penduduknya hidup di sektor pertanian. Pemerintah Kabupaten Baritokuala terus memproyeksikan agar pertanian tetap mampu berkontribusi sebagai salah satu daerah penghasil beras terbesar sekaligus daerah penyangga pangan di Indonesia. Pada tahun 2022, luas lahan pertanian di Kabupaten Baritokuala 120.403 hektar. Produksi padi sebesar 240.518 dengan rata-rata produksi 35,01 kuintal per hektar. Saat ini Provinsi Kalimantan Selatan menempatkan Baritokuala sebagai sentra pertanian daerah, mengingat potensi pertanian Baritokuala cukup besar dan mampu memenuhi kebutuhan beras penduduknya, serta memenuhi kebutuhan beras bagi Provinsi Kalimantan Selatan dan sekitarnya. Baritokuala pada tahun 2002 menyumbang beras 21% untuk Kalimantan Selatan. Kebijakan pembangunan daerah tahun 2022 di bidang ini adalah peningkatan produksi tanaman pangan dan hortikultura melalui peningkatan indeks pertanaman dan optimasi lahan, diversifikasi tanaman, peningkatan SDM pertanian. Selain itu, di bidang pertanian, andalan Kabupaten Baritokuala adalah jeruk siam Banjar. Data Dinas Pertanian Pemerintah Kabupaten Baritokuala pada tahun 2022, luas kebun jeruk siam di Baritokuala mencapai 7.057,29 hektar dengan hasil produksi 77.206,29 ton per tahun dan merupakan lahan terluas yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan. Potensi yang tak kalah besar kontribusinya bagi pembangunan Baritokuala adalah perkebunan dan peternakan. Kini Baritokuala juga menjadi wilayah perkebunan kelapa sawit yang potensial di Kalimantan Selatan. Dalam waktu dekat, potensi itu akan terlihat hasilnya dengan adanya beberapa perkebunan yang dimiliki oleh perusahaan besar yang telah berinvestasi di daerah ini. Komoditas kelapa sawit dengan luas area 30.725,95 hektar dengan hasil produksi lebih dari 14.809 ton per hektar. Perkebunan kelapa yang memiliki luas area 9.260 hektar pada tahun 2022. Sedangkan luas perkebunan rakyat selain kelapa seperti komoditas karet dengan luas areal 2.819 hektar dengan hasil produksi lebih dari 1.682 ton per tahun. Baritokuala juga memiliki luas perkebunan jagung 1.355 hektar, luas panen 1.319 hektar dengan jumlah produksi 7.031,71 ton, serta komoditas sagu dengan luasan yang tersebar di sepanjang sungai dengan luas 221 hektar. Potensi lain juga terdapat di sektor peternakan, merupakan salah satu dari 5 kabupaten di Indonesia yang ditetapkan Kementerian Pertanian sebagai kawasan sentra pembibitan sapi Bali. Pertimbangannya selain iklim yang mendukung, jumlah sapi Bali di Baritokuala cukup banyak, sekitar 7.900 ekor. Kawasan pengembangan sapi Bali difokuskan di 4 kecamatan, yakni Wanaraya, Barambai, Rantau Badau, dan Mandastana. Untuk sektor perikanan saat ini, pemerintah Kabupaten Baritokuala sedang fokus menggalakkan budidaya ikan air tawar
dengan membentuk dan membina kelompok pembudidaya ikan air tawar menggunakan keramba di sepanjang tepian Sungai Barito. Produksi perikanan di Barito Kuala mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya dari 399,7 ton menjadi 419,8 ton untuk nilai produksi mengalami peningkatan 5,1%. Produksi perikanan tangkap pada tahun 2022 9.348,62 ton mengalami penurunan sebesar 0,09% dibanding produksi tahun sebelumnya 9.397,44 ton. Hal ini disebabkan terjadinya penurunan hasil tangkapan ikan di laut yang dikarenakan terjadinya pasang air laut yang cukup tinggi disertai gelombang besar dan angin kencang pada bulan November dan Desember. Barito Kuala juga memiliki potensi pariwisata Pulau Kembang. Adalah destinasi wisata kabupaten ini. Pulau yang dihuni dengan monyet berjumlah ratusan ini cukup dekat dengan kota Banjarmasin sehingga sangat mudah dijangkau lewat transportasi sungai. Saat ini Pulau Kembang juga menjadi salah satu andalan pariwisata di Kalimantan Selatan. Kabupaten Barito Kuala juga memiliki destinasi wisata edukasi yakni dijangkit Ekopark yang berada di lahan pelaksanaan acara Hari Pangan Sedunia tahun 2018 Kecamatan Jejangkit yang diresmikan pada tanggal 3 November 2022. Menciptakan suatu kawasan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan serta memiliki nilai edukasi yang berkesinambungan dengan karakteristik kawasan maupun budaya dan kearifan lokal masyarakat di kawasan tersebut. Agrowisata Talaran Setara yang berada di Desa Karya Maju, Kecamatan Marabahan yang diresmikan pada tanggal 10 Mei 2021. Wisatawan juga dapat mengunjungi Taman Madu Kelulut yang berlokasi di Desa Antarraya, berjarak sekitar 1 km dari Desa Karya Maju. Selain terdapat pengembangan wisata budidaya madu Kelulut, juga ada galeri rumah panjang sebagai promosi kerajinan dan olahan masyarakat setempat. Pemerintah Kabupaten Barito Kuala gandeng Yayasan Sahabat Bekantan Indonesia dalam pengembangan ekowisata Pulau Curiak dan Desa Wisata Muara Kanako. Wisata Bekantan di Pulau Curiak merupakan destinasi wisata yang seksi bagi wisatawan dan minat khusus. Potensi besar yang dimiliki Pulau Curiak yang berlokasi di Desa Marabahan Baru, Kecamatan Anjir Muara. Destinasi wisata susur sungai yang terletak di Siring Pulau Marabahan sehingga dapat melihat keindahan Barito Kuala dari atas Sungai Barito. Adanya pembangunan ini tidak lepas dari tujuan pemerintah kabupaten, yakni adanya perbaikan ekonomi masyarakat sehingga meningkatnya kesejahteraan bagi masyarakat tersebut khususnya di Kabupaten Barito Kuala. Selain itu, Kabupaten Barito Kuala memiliki wisata religi yaitu Makam Syekh Haji Abdul Samad yang terletak di Marabahan. Sektor industri Barito Kuala juga sangat menjanjikan berdasarkan kriteria Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 64 Tahun 2016. Jumlah perusahaan industri sedang kecil dan rumah tangga sebanyak 2.065 industri kecil menengah. Di Kabupaten Barito Kuala terdapat pasar-pasar yang tersebar di seluruh kecamatan. Sebagian besar merupakan jenis pasar mingguan, hanya 2 unit pasar yang merupakan jenis pasar harian seperti Pasar Baru dan Pasar Wangkang di Kecamatan Marabahan. Perkembangan dan kemajuan Kabupaten Barito Kuala juga didukung oleh SDM yang memadai. Untuk mewujudkan SDM yang berkualitas, pemerintah Kabupaten Barito Kuala berperan aktif terhadap dunia pendidikan. Terdapat ratusan sekolah terdiri dari dasar sampai pendidikan menengah atas dengan tenaga pengajar yang ahli di bidangnya untuk memenuhi kebutuhannya belajar mengajar di daerah ini. Dari sektor pembangunan, kini Barito Kuala mempunyai pelayanan publik yang dimana masyarakat Kabupaten Barito Kuala dengan mudah mendapatkan pelayanan dan informasi. Selain itu, Barito Kuala juga memiliki sarana dan prasarana olahraga. GOR tipe B bernama GOR Setara yang berstandar nasional diresmikan pada tanggal 3 November 2001. Perkembangan pembangunan hampir semua sektor di Barito Kuala juga tidak bisa dilepaskan dari peran pemerintah kabupaten yang memberikan kemudahan dan pelayanan kepada siapapun yang ingin berinvestasi di Barito Kuala. Berdasarkan data statistik pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Barito Kuala pada tahun 2020 turun drastis menjadi minus 1,06%.
dikarenakan COVID-19 dan kembali meningkat pada tahun 2021 menjadi 3,17%. Selain karena didukung kemudahan berinvestasi yang diberikan oleh pemerintah kabupaten, juga ketersediaan infrastruktur dan energi listrik yang memadai hampir semua jalan di Batu Kuala dalam kondisi mulus, sedangkan kawasan yang tidak bisa dijangkau lewat darat karena faktor geografis bisa diakses lewat transportasi air. Program khusus Kota Bumara adalah program yang berfokus pada konektivitas yang menghubungkan 4 kecamatan di bagian utara Kabupaten Batu Kuala. Kota Bumara merupakan akronim dari Kuripan, Tabukan, Bakumpai, dan Marabahan. Total panjang jalan pada program Kota Bumara adalah 59 km. Sarana kesehatan juga berperan dalam membantu kemajuan Batu Kuala. Saat ini di Kabupaten Batu Kuala terdapat 19 puskesmas, 63 buah puskesmas pembantu, 85 buah pos kesehatan desa, dan 1 buah rumah sakit dengan jumlah 1.400 orang tenaga kesehatan. Dengan kerja keras semua komponen pemerintah dan masyarakat serta didukung oleh besarnya potensi yang dimiliki Kabupaten Batu Kuala akan menjadi daerah andalan di Kalimantan Selatan yang aman dan sejahtera. Mari berinvestasi di Batu Kuala, kalau bukan sekarang, kapan lagi? Batu Kuala bisa. Batu Kuala bisa. Barito Kuala merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan Selatan dengan ibu kota terletak di Marabahan. Kabupaten ini terbentuk dan diresmikan pada tanggal 4 Januari tahun 1960 yang hingga sampai sekarang diperingati sebagai hari jadi Kabupaten Barito Kuala. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 3.284 km persegi dan berpenduduk sebanyak 309.749 jiwa pada tahun 2017. Sebagian wilayah Barito Kuala termasuk dalam calon wilayah metropolitan Banjarbaku-la. Kabupaten Barito Kuala terletak paling barat dari Provinsi Kalimantan Selatan dan berada pada hamparan wilayah yang datar dengan ketinggian elevasi berkisar antara 1-3 meter di atas permukaan laut. Kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Kabupaten Tapin di sebelah utara, Laut Jawa di sebelah selatan, Kabupaten Banjar dan Kota Banjarmasin di sebelah timur, dan di sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah. Dalam video berikut ini kami akan membahas sejarah dan fakta Kabupaten Barito Kuala. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe dan tekan tombol notifikasinya sebagai bentuk dukungan Anda terhadap channel ini. Sejarah Barito Kuala. Sekitar tahun 1400-an, wilayah Bandar Muara Bahan dijadikan sebagai bandar kerajaan negara Daha dan sekaligus sebagai tempat kediaman Pati Arya Tranggana. Berdasarkan beberapa naskah hikayat Banjar dan naskah kuno lainnya, diketahui wilayah sekitar Sungai Barito dahulu disebut juga sebagai Sungai Banjar, khususnya yang berada di hilir dekat Kampung Banjarmasin sampai ke hulu kota Marabahan. Di kota ini sungai tersebut bercabang 2 anak sungai, yaitu Sungai Barito atau Sungai Dusun, Sungai Negara atau disebut Sungai Bahan. Wilayah daerah aliran Sungai Negara ini yang oleh Kesultanan Banjar dinamakan sebagai wilayah hulu sungai atau Banjar Hulu Sungai yang terdiri atas 2 kawasan pemukiman Banjar, Batang Bunyu atau Banjar Lembah dan Banjar Pahuluan atau Banjar Darat. Sedangkan daerah aliran sungai di hulu kota Marabahan sering dinamakan sebagai daerah Barito atau Tanah Dusun. Wilayah Barito dalam Kitab Negara Kertagama disebutkan sebagai salah satu daerah taklukan Kerajaan Majapahit yang berada di Pulau Tanjung Negara di samping daerah tetangganya yaitu Sungai Tabalong atau Sungai Negara. Bagian hilir dan muara dari Barito pada zaman dahulu disebut pula sebagai Bakumpai adalah wilayah Kabupaten Barito Kuala. Barito Kuala merupakan kabupaten pemekaran dari Kabupaten Banjar. Pada masa Hindia Belanda, wilayah Kabupaten Barito Kuala termasuk ke dalam Abdelik Banjarmasin atau Abdelik Mkuin. Selain suku Banjar, pada umumnya penduduk yang tinggal di sepanjang Sungai Barito adalah Endik Barito Isolek atau suku Dayak dengan penuturan bahasa Barito, seperti Dayak Murung, Dayak Siang, Dayak Mayan, Dayak Bawo, Dayak Dusun, dan Bakumpai. Di
diapit oleh dua sungai besar. Sebagaimana diketahui bahwa wilayah Kabupaten Barito Kuala diapit oleh dua sungai besar, yaitu Sungai Barito dan Sungai Kapuas. Hal ini sangat mempengaruhi tata air yang ada di wilayah kabupaten ini. Di samping itu terdapat pula 3 buah terusan atau anjir buatan yang menghubungkan Sungai Barito dan Sungai Kapuas, yaitu Anjir Talaran, Anjir Serapat, dan Anjir Tamban. Sungai Barito merupakan sungai yang terbesar dan terpanjang di Kalimantan Selatan. Hulu Sungai Barito berada di Pegunungan Swartner, membujur dari wilayah Kalimantan Tengah di bagian utara Pulau Kalimantan hingga bermuara di Laut Jawa. Sepanjang kurang lebih 1000 km. Lebar Sungai Barito rata-rata antara 650 hingga 800 meter dengan kedalaman rata-rata 8 meter. Lebar sungai pada bagian muara yang berbentuk corong mencapai 1000 meter, sehingga Sungai Barito merupakan sungai terlebar di Indonesia. Bagian terpanjang dari Sungai Barito mulai dari hulu sungai terletak di wilayah Kalimantan Tengah, sedangkan sisanya sampai ke muara sungai berada di wilayah Kalimantan Selatan. Jembatan Kebanggaan Kabupaten Barito. Barito Kuala mempunyai beberapa jembatan yang menjadi ikon dan cukup penting bagi kabupaten ini, yakni Jembatan Barito dan Jembatan Rumpia. Jembatan Barito identik dengan warna kuning di beberapa tiangnya dan mempunyai panjang 1082 meter yang diresmikan sejak tahun 1997. Jembatan ini bahkan menjadi jembatan gantung terpanjang yang ada di Indonesia. Selain Jembatan Barito, salah satu jembatan yang berdiri di atas Sungai Barito dan menjadi ikon kabupaten inilah Jembatan Rumpia. Jembatan ini sangat terkenal di Barito Kuala dan tidak kalah dengan Jembatan Barito. Jembatan ini baru diresmikan sejak tahun 2008 dengan panjang mencapai 753 meter. Barito Kuala bagian pengembangan food estate. Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan menjadi bagian program pengembangan ketahanan pangan atau yang biasa disebut food estate yang tengah dijalankan pemerintah Kabupaten Kuala Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah. Kawasan yang terintegrasi dengan food estate ini adalah daerah transmigrasi Cahaya Baru. Kawasan ini dinilai memiliki potensi sebagai kawasan agropolitan dan menjadi sentra pertanian di Kabupaten Barito Kuala dan Kalimantan Selatan. Kawasan transmigrasi Cahaya Baru memiliki beberapa potensi, di antaranya produktivitas penduduk transmigrasi, hasil pertaniannya yang positif, dan kondisi rawa persis dengan kawasan food estate Kalimantan Tengah. Oleh karena itu, pada tahun 2021 sudah dialokasikan anggaran cukup untuk menjadi stimulan bagi pengembangan program ini. Rumah Abu Nawas yang viral. Sejak fotonya viral di media sosial, rumah unik di kawasan Handil Bakti Alalak Brangas Kabupaten Barito Kuala diserbu warga setempat dan pengunjung. Bagian depan rumah itu kerap dijadikan objek foto oleh orang-orang yang datang. Rumah yang kerap disebut Rumah Abu Nawas itu cukup unik karena penampakan bagian depannya yang cukup megah dengan cat berwarna putih dengan sejumlah pilar tiang yang kokoh berdiri. Namun jika melihat keseluruhan rumah dari samping, bagian belakang rumah itu hanyalah rumah berdinding kayu yang mengenakan genteng. Tingginya pun hanya setengah dari fasad megah di depannya. Wisata Barito Kuala. Setiap wilayah mempunyai wisata yang berbeda-beda. Salah satunya adalah wilayah Barito Kuala. Kabupaten ini menjadi salah satu wilayah yang punya banyak destinasi wisata yang menarik untuk dikunjungi. Wisata yang paling banyak diminati para pengunjung adalah wisata pulau. Barito Kuala memang terkenal dengan beberapa pulau yang menarik untuk dikunjungi. Di antaranya adalah Pulau Kembang di tengah Sungai Barito. Karena keindahan yang dimiliki pulau ini, maka pada tahun 1976 pulau ini mulai dibuka untuk umum dan dijadikan sebagai tujuan wisata. Pulau ini menjadi hutan wisata karena mempunyai daya tariknya tersendiri. Ketika datang ke pulau ini, maka Anda akan menemukan monyet atau kera berekor panjang dan banyak spesies burung yang hidup di sana. Banyaknya hewan asli yang tinggal di tempat tersebut mampu menjadi daya tarik tersendiri. Selanjutnya adalah Pulau Kaget dengan habitat bekantan. Di pulau ini juga terdapat habitat kera sama seperti di Pulau Kembang. Namun monyet yang ada di pulau ini merupakan kera bekantan yang merupakan hewan berhidung panjang dan berwarna coklat. Bekantan merupakan hewan endemik yang tersebar di Pulau Kalimantan.
Selain tujuan wisata sebelumnya, masih terdapat beberapa tempat wisata lain di Barito Kuala yang wajib kamu kunjungi. Antara lain Pulau Bakut di Marabahan Baru, Siring Marabahan di Marabahan Kota, wisata religi makam Datuk Syekh Abdus Samad, Agropolitan Tarantang, dan Agropolitan Sungai Kambat. Demikian ulasan singkat tentang Kabupaten Barito Kuala di Kalimantan Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Anda pemirsa Duta TV? Senang sekali rasanya saya Gusti Muhammad Hermawan dapat menjumpai Anda dalam program Galeri Banua. Edisi hari ini kami ada di halaman kantor Bupati Kabupaten Barito Kuala yang kemudian juga hari ini merupakan perayaan puncak Hari Jadi Kabupaten Barito Kuala yang ke-63. Mengambil tema Barito Kuala bisa berdaya saing, inspiratif, sportif dan juga amanah. Yang itu menjadi sebagai salah satu motivasi untuk Kabupaten Barito Kuala melakukan pergerakan yang tentunya juga di bawah kepemimpinan PJ Bupati Kabupaten Barito Kuala Bapak Mujiat yang tentunya sudah berbagai agenda dilangsungkan. Putik ratik ataupun juga memungut sampah bersama dengan SKPD, rapat paripurna dan ragam agenda dan rangkaian yang sudah dipersiapkan untuk agenda Hari Jadi Barito Kuala ke-63 ini sudah dilangsungkan. Baik itu yang berkaitan dengan masyarakat maupun juga lomba-lomba tradisional yang tentunya juga melibatkan para teman-teman yang ada di lingkungan Kabupaten Barito Kuala. Lalu seperti apakah seluruh rangkaian agenda kita pada hari ini telah kami rangkum untuk Anda selama 60 menit ke depan. Selamat menyaksikan. Peringatan Hari Jadi Kabupaten Barito Kuala yang ke-63 tahun 2023 bertempat di halaman kantor Bupati dengan mengusung tema Barito Kuala Bisa, berdaya saing, inspiratif, sportif, dan amanah dipenuhi para tamu undangan yang berhadir Kamis pagi. Sejumlah tamu undangan baik Gubernur Kalimantan Selatan, PJ Bupati Barito Kuala, DPR RI, Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, dan seluruh Forkopimda. Bahkan terlihat Gubernur Kalimantan Selatan didampingi para alim ulama, salah satunya yakni Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Wildan Salman. Mengambil tema Barito Kuala Bisa, agenda yang dilangsungkan Kamis pagi 4 Januari 2023 ini menjadi perayaan bagi seluruh warganya. Acara dibuka secara meriah dengan penampilan tarian dari Sanggar Permata Ijejela yakni Tari Bai. Pengajian
pemilihan Gubernur Kalimantan Selatan. Pengajian ayat suci Al-Quran dilantunkan oleh kori terbaik dan berprestasi kebanggaan Barito Kuala yang menambah kekhidmatan rangkaian agenda hari jadi ini. Dalam فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك فتبسم ضاحكا قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك أن أشكر
أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لسبإ في مسكنهم آية 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 جنتان عن يمين وشمال
كلوا من رزق ربكم واشكروا كلوا من رزق ربكم واشكروا له اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وصحبه الأخيار صلاة الله والسلام على من أوحي القرآن صلاة الله والسلام على من أوحي القرآن وأهل بيته الكرام وصحبه ذوي القرآن وأهل بيته الكرام وصحبه ذوي القرآن ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dalam kesempatan ini juga PJ Bupati Barito Kuala Mujiat SSN MPD juga dilangsungkan penyerahan baik kepada perwakilan warga ahli waris penuntut Kabupaten Barito Kuala, atlet berprestasi dan pemberian tali asih kepada warga. Penyerahan juga sebagai simbolis untuk pembangunan 10 rumah layak huni di Barito Kuala, rombong usaha 2 unit dan kios 8 buah.
Hadirin sekalian yang berbahagia, dalam kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan ucapan selamat datang dan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Gubernur Kalimantan Selatan, Bapak Haji Sabrinur, beserta Ibu dan juga tamu kehormatan lainnya. Ada Pak Eri juga di sini. Merupakan suatu kehormatan dan kebanggaan bagi kami, masyarakat Kabupaten Baritokuala, atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Hari jadi ke-63 Kabupaten Baritokuala pada tahun ini mengambil tema Barito Kuala Bisa. Jadi kalau saya katakan batulah jamnya bisa, batulah! Barito Kuala Bisa secara spesifik kata bisa merupakan akronim dari berdaya saing, inspiratif, sportif, dan amanah. Dengan tema Barito Kuala Bisa, juga diharapkan pemerintah daerah bersama masyarakat akan terus mampu dan sanggup berusaha keras menjadikan Kabupaten Baritokuala sebagai kebanggaan seluruh masyarakatnya. Dengan bergandengan tangan, bersinergi dalam harmoni yang seirama dan saling menguatkan satu sama lainnya, sehingga diharapkan akan mampu menyelesaikan berbagai hambatan, tantangan, dan persoalan dalam berbagai sektor pembangunan. Sampai dengan usianya saat ini, pemerintah Kabupaten Baritokuala tetap dapat menunjukkan jati dirinya, mampu mempertahankan keberadaannya untuk senantiasa memberikan pelayanan kepada masyarakat melalui fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunannya. Insya Allah, ke depan seiring dengan bertambahnya usia Kabupaten Baritokuala, penyelenggaraan pemerintah dapat menghantarkan kehidupan masyarakat kita menjadi lebih maju dan lebih sejahtera. Peringatan hari jadi ini dilaksanakan semata-mata sebagai ungkapan rasa syukur pemerintah dan masyarakat Baritokuala atas karunia Allah SWT yang telah diberikan kepada kita semua. Karena sampai dengan hari ini, pemerintah dan masyarakat Kabupaten Baritokuala semakin merasakan nikmatnya hasil-hasil pembangunan yang merupakan buah dari kerja keras masyarakat bersama pemerintah. Hal ini membuktikan bahwa harmonisasi hubungan baik pemerintah dan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan telah memberikan manfaat bagi masyarakat. Dukungan dari segenap masyarakat tersebut menjadi salah satu faktor penyemangat dan motivasi dalam melaksanakan amanah yang diberikan kepada saya sebagai pejabat Bupati Baritokuala. Baritokuala! Hadirin yang berbahagia dan yang dirahmati Allah, sejak dilantik sebagai pejabat Bupati Baritokuala oleh Bapak Gubernur, ke depan insya Allah saya akan terus berupaya untuk mewujudkan serta senantiasa memfasilitasi keinginan masyarakat agar meningkat menjadi semakin makmur dan sejahtera. Untuk itu, dukungan dan restu dari Bapak Ibu sekalian masyarakat Baritokuala senantiasa kami mohonkan agar maksud kita bersama diperkenankan oleh Allah SWT. Penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dalam masa bakti kami bertumbuh dan dipandu oleh rencana pembangunan daerah RPD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Baritokuala nomor 18 tahun 2022 tentang rencana pembangunan daerah Kabupaten Baritokuala tahun 2023 sampai 2026. Penyusunan RPD ini berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 70 tahun 2021 tentang penyusunan dokumen rencanaan pembangunan daerah bagi daerah dengan masa jabatan kepala daerah berakhir pada tahun 2022. Hingga saat ini dinamika penyelenggaraan pemerintah di Kabupaten Baritokuala terus berlangsung. Kami bersama-sama dengan masyarakat akan berusaha melakukan dan memberikan yang terbaik guna mewujudkan hasil kerja dan manfaat kepada masyarakat Baritokuala. Tentu
Keberhasilan tersebut tidak terlepas dari berbagai karya nyata dari pendahulu-pendahulu kami. Para bupati dan juga wakil bupati yang memimpin Kabupaten Baritokuala sebelumnya. Bapak Gubernur yang terhormat dan tamu undangan, hadirin yang dirahmati Allah. Dalam kesempatan ini, saya atas nama pemerintah dan masyarakat Kabupaten Baritokuala menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para pendiri dan penuntut kabupaten melalui ahli warisnya. Semua pihak pemangku pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Baritokuala yang selama ini telah memberikan dukungan, kerjasama, partisipasi, dan sumbangan pemikiran yang terbaik untuk membangun daerah sehingga penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan sosial kemasyarakatan dapat terus berjalan dengan baik. Penghargaan dan ucapan terima kasih saya sampaikan pula kepada semua pihak yang terlibat dan turut berpartisipasi dalam pelaksanaan rangkaian peringatan hari jadi ke-63 Kabupaten Baritokuala. Baritokuala! Dirgahayu ke-63 Kabupaten Baritokuala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi, melimpahkan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya kepada kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian yang dapat ulun sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, wa billahi taufiq wal hidayah, wal ridho wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, dalam kesempatan ini juga, Paman Birim Gubernur Kalimantan Selatan mengajak untuk bersama-sama membangun dan bergerak untuk daerah berkelanjutan, apalagi Baritokuala dikenal sebagai lumbung padi Kalimantan Selatan, serta diharapkan Baritokuala semakin aman, sejahtera, dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dengan momentum peringatan ini, seluruh elemen pemerintahan dan komponen masyarakat semakin kompak, semakin bersatu, dan memantapkan kebersamaan dalam membangun Kabupaten Baritokuala yang lebih maju dan rakyatnya yang lebih sejahtera. Pak Bupati dan hadirin yang berbahagia, kini Kabupaten Baritokuala telah berusia 63 tahun. Suatu perjalanan yang sudah cukup panjang bagi suatu daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan. Dan dalam lintasan waktu lebih dari 6 dekade ini, tentu saja banyak dinamika yang mengiringi perjalanan Kabupaten Baritokuala. Suka dan duka tentunya, pahit dan manis, peluang dan tantangan tentu saja telah mewarnai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Baritokuala. Dinamika apapun yang terjadi, saya berharap agar jajaran pemerintahan dan seluruh komponen masyarakat di Kabupaten Baritokuala selalu kompak dan selalu bergandengan tangan untuk menghadapinya. Hadirin yang berbahagia, saat ini kita sedang dihadapkan dengan dinamika ancaman resesi ekonomi dan krisis pangan dunia. Gejala-gejalanya sudah mulai kita rasakan, seperti kenaikan beberapa komoditas produk pangan yang cukup tinggi, seperti kenaikan harga beras, siam, dan sejenisnya yang berasal dari daerah kita maupun hal yang lainnya. Dan oleh karena itu, Kabupaten Baritokuala dan semua daerah di Kalimantan Selatan kiranya selalu siap siaga dalam mengatasi persoalan ekonomi dan krisis pangan. Sejak sekarang, kita harus mengoptimalkan segala potensi di daerah kita untuk menggerakkan perekonomian dan memelihara kecukupan pangan. Kabupaten Baritokuala sebagai daerah lumbung pangan Kalimantan Selatan hendaknya bisa memanfaatkan momentum ini
untuk menggerakkan masyarakat lebih produktif lagi dalam mengelola sektor pangan. Dan saya berharap pemerintah daerah di Kabupaten Barito Kuala bisa secara nyata hadir di tengah rakyat, hadir di masyarakat petani dalam bentuk program-programnya. Inovasi pertanian serta cara apapun yang mampu mendorong swasembada pangan. Ayo terus kita gelorakan semangat membangun. Demi mewujudkan Barito Kuala bisa, mari kita bulatkan tekad untuk terus bergerak maju dalam membangun daerah berkelanjutan. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, demikian sambutan yang dapat saya sampaikan di momen yang berharga ini. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Sekali lagi, selamat hari jadi Kabupaten Barito Kuala yang ke-63. Semoga wilayah Kabupaten Barito Kuala semakin aman, semakin nyaman, semakin sejahtera, menjadi daerah yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, yang selalu dilindungi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam kesempatan ini ada 3 hal yang barangkali terus kita gelorakan. Pertama, sinergisitas pemerintahan. Kemudian sinergisitas dengan para pengusaha. Kemudian sinergitas kolaborasi dengan para alim ulama. 3 komponen kekuatan ini kalau bisa bersatu bergerak, insya Allah ada kekuatan dasar membangun Barito Kuala. Dan mudah-mudahan ini juga kita lakukan di Provinsi Kalimantan Selatan. Ada hambatan, ada tantangan, ada rintangan, ada sambatan. Anjing menggonggong kapilah tetap berlaku. Yang penting innamal a'malu binniyat. Niat kita adalah dalam rangka pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tahu bahwa hidup kita hanya sekali, mari kita gunakan mengabdi kepada Ilahi Rabbi, surga tujuan abadi. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, ulun pikir itu terima kasih sekali lagi. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Papadan Ang Tuha juga disampaikan oleh pimpinan Pondok Pesantren Tahfizul Al-Quran Darussalam Martapura Kiai Haji Muhammad Wildan Salman yang menyampaikan keutamaan bersyukur, berbakti kepada orang tua, serta berserah. Jadi beramal soleh, beramal yang baik, itu siapa aja bisa. Tapi kalau beramal soleh dengan cara macam apa supaya mendapat ridhonya, itu sangat susah. Kayak misalnya sembahyang, semua orang sembahyang, tapi bagaimana sembahyang dia ini supaya mendapat ridhonya? Ini susah. Pertama ikhlas, yang kedua khusyuk. Ini khusyuk dalam sembahyang sangat susah. Orang bersedekah, banyak orang bersedekah tapi yang ikhlas belum tentu seluruhnya. Jadi orang yang beramal soleh itu standarnya standar nangri starto, standar yang supaya bisa mendapat ridhonya Allah Ta'ala. Kemudian dari ayat ini Quran mendahulukan ini seseorang meminta untuk dibukakan hatinya mensyukuri nikmatnya. Kemudian yang kedua supaya bisa beramal soleh. Nah ini bimbingan Quran kepada kita bahwa kita ini pertamanya itu adalah minta supaya kita ini bagaimana bisa menjadi orang yang bersyukur, mensyukuri nikmat-nikmat yang sudah diberikan Allah Ta'ala kepada kita dan kepada orang tua kita. Mintu haulun memadahi murid sidin Allah yarham
ujar minta ulun nyawalah, hendak bahagiakah duit hidup, hendak sukseskah dunia akhirat, nyaman aja sih dan amalannya nyaman aja, pandai-pandai bersyukur. Karena sidin dipadahi oleh guru seman, marinanya guru sokol, ujar sidin tahulah nyawa apabila orang bersyukur pasti diterima. Tapi bila orang sembahyang, tumbang rawat sembahyang puasa belum tentu sidin diterima. Tapi bila orang bersyukur pasti diterima. Dan apabila seseorang bersyukur ini, dia akan bahagia terus. Bahagia terus karena namanya syukur, dia mengingatkan nikmat Allah Ta'ala pada dirinya, pada keluarganya, pada orang tuanya. Dan arti syukur itu merasakan bahwa nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada dia itu sangat besar. Tidak ada yang bisa memberikan kecuali Allah. Nah, dengan merasakan nikmat yang sudah didapatnya besar, nah berarti ini garannya pada bahagia. Orang yang merasa merasa masih belum cukup, itu merasa masih belum cukup, merasa belum puas. Ini karena kada bersyukur. Tapi kalau bersyukur, dia akan merasakan nikmat itu sangat besar, sangat puas. Nah, lalu menimbulkan bahagia terus. Nah, kemudian wa an a'mala shalihan tardah. Itu yang kedua. Bukakan hatiku. Ya Allah, ilhamkan hatiku untuk beramal soleh, tapi wa an a'mala shalihan tardah dengan standar ridho Engkau. Beramal soleh yang Engkau ridhoi. Beramal soleh yang sampai bisa kami ini mendapatkan ridho Engkau. Ujar guru seman bahari lawan waktu ulun mengaji lawan sidin, tahulah nyawanya sidin, seluruh ulama, seluruh para wali yang ditargetkan amal-amal mereka itu apa? Hanya ridho Allah Ta'ala. Yang dimaksudkan untuk bisa mendapatkan dari Allah itu apa? Hanya ridhonya. Karena ujar guru seman, kalau orang itu sudah dapat ridhonya, napa aja sudah mudah, napa aja sudah selamat. Nabi Ibrahim Yesidin dihamputakan Namrud ke api, apinya jadi dingin. Kenapa? Karena Nabi Ibrahim di dalam ridhonya Allah Ta'ala. Nah, itu wa an a'mala shalihan tardah. Kemudian aslih li zurriyati. Ya Allah, berikanlah kebaikan pada zuriatku. Artinya jadikanlah zuriatku ini zuriat yang saleh. Ini tubutu ilaika, karena aku selalu kembali kepada Engkau, atau karena aku sungguhnya benar-benar kembali kepada Engkau. Wa inni minal muslimin, dan sungguhnya aku adalah dari orang yang tunduk pada agama Engkau. Nah, kiranya cukup sampai di sini. Sebelum ulun mengakhiri tausiah ulun, izinkan ulun mengucapkan selamat hari atau selamat memperingati hari jadi Barito Kuala yang ke-63. Mudah-mudahan ini kota Barito Kuala menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Arti baldatun thayyibatun, negeri kota nang bagus, bagus tanahnya, bagus udaranya, bagus airnya, itu maknanya thayyibah. Wa rabbun ghafur, itu kepanjangan dari wallahu rabbun ghafur, dan bermula Allah Ta'ala adalah Tuhan yang Maha Pengampun. Nah, itulah yang bisa ulun sampaikan. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Diharapkan agenda hari jadi bisa membangun Barito Kuala lebih baik, yakni membangun sinergisitas dengan pemerintah daerah, kolaborasi dengan pengusaha, dan tak lupa hubungan baik bersama alim ulama. Selamat hari jadi Kabupaten Barito Kuala. Batola bisa. Ya, demikianlah seluruh rangkaian agenda dari Galeri Banua Hari Jadi Kabupaten Barito Kuala ke-63. Sejumlah rangkaian sudah dilangsungkan dan kita berharap Kabupaten Barito Kuala semakin maju dan semakin bisa. Sebagai tema yang diangkat dalam gelaran Hari Jadi kali ini, berdaya saing, inspiratif, sportif, dan amanah. Akhirnya saya Gusti Muhammad Hermawan mewakili seluruh kerabat kerja petugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Dirgahayu Barito Kuala.